Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga harimu menyenangkan. Bagaimana kabarnya? Masih udur batangan atau sudah sukses jadi pengangguran? Wow, kayak saya dong. Kali ini saya akan sedikit merangkum sebuah alur film yang berjudul dengan Mae Bia yang dirilis pada tahun 2015. Yang menceritakan sepasang suami istri dan memiliki seorang anak yang bertugas untuk mencari rumah di sebuah desa yang bernama Bang Plama. Di sana dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik yang membuatnya betah di sana. Penasaran bagaimana alurnya? Seperti biasa yang belum subrek dulu lah woi. Subrek. Nah, kalau udah kita mulai dulu intronya. Di awal film kita dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Paman Tim yang tengah duduk di hutan. Tidak lama kemudian terlihat seorang wanita yang sangat cantik di balik pepohonan. Dia berpakaian tradisional Thailand dan berjalan sambil membawa lampu penerangan di tangannya. Setelah diawasi dengan seksama, ternyata wanita itu tidak mengenakan sehelai baju pun. Lanjut, di sebuah kota lalu kita dikenalkan dengan seorang pria beranak satu yang bernama Canakol. Ia merupakan direktur utama di perusahaan miliknya yang merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Sebelum menjadi direktur, Canakol menetap di Inggris. Canakol memilih seorang putri yang berusia 11 tahun yang bernama Peach. Ia merupakan anak yang berasal dari istri pertamanya. Dan setelah bercerai, Canakol menikah dengan Kew, yakni seorang wanita muda yang sangat cantik dan seksi. Dan Kew lah yang merawat Peach di rumah itu. Canakol memiliki rekan kerja yang bernama Pak Bumi. Pak Bumi ini adalah anak dari pemilik perusahaan tersebut yang bernama Paman Direk. Di suatu hari, klien dari perusahaan mereka datang dan ingin mencari rumah tua di Thailand. Pak Bumi yang bertugas mencari rumah tersebut menawarkan rumah tua milik perempuan yang bernama Mae. Lain halnya dengan Canakol yang bekerja di tempat tersebut, ia merasa tidak nyaman. Dia merasa dirinya tidak pernah memiliki kedamaian. Direktur utama meminta Canakol dan Pak Bumi pergi ke sana untuk mengecek lokasi, yang kebetulan rumah tersebut berada di daerah wisata tradisional yang bernama Baklama. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati Sungai Supan. Mereka berdua turut dalam perahu wisata yang dipandu oleh Mae. Dan hanya Canakol lah satu-satunya yang pertama kali datang ke sana. Sesampainya mereka ke sana, mereka pun disuguhkan dengan berbagai pertunjukan. Di dalam sambutan itu, Mae memakai pakaian tradisional yang membuat Canakol terkesima dengan parasnya. Wow. Ketika pertunjukan tarian sedang berlangsung, Pak Bumi melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan sambil berpura-pura mengambil video, Pak Bumi pun keluar dari pendopo tempat wisatawan itu dijamu dan menyusul wanita cantik tersebut. Dan Pak Bumi dan wanita itu masuk ke sebuah kamar dan langsung melakukan adegan pengecrotan. Astagfirullah, ulu taruksak. Setelah acara di pendopo selesai, Mae mengajak jalan-jalan ke sekitar sana. Namun Paman Tim yang menjaga daerah itu memperingatkan Mae bahwa di hutan itu ada ular. Akhirnya rombongan itu batal untuk tur ke hutan tersebut dan hanya Canakol yang ingin jalan-jalan ke hutan. Dan ditemani Mae, mereka pun berbincang sambil berjalan-jalan. Lalu Canakol mengatakan bahwa ia akan membeli rumah itu, tapi kini Mae tidak tertarik untuk menjualnya. Tidak berselang lama, Pak Bumi pun diajak untuk segera pulang ke kota. Ternyata ia sudah selesai bercocok tanam. Ya gitulah pokoknya. Setelah Canakol dan Pak Bumi pulang, Mae pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Sesampainya ia di kamar, ia pun mengalami keanehan seperti mendengar desus ular dan piringan musik di dalam kamarnya tiba-tiba berputar sendiri. Mae pun menduga bahwa ini semuanya ada hubungannya dengan ular yang dimaksud oleh Paman Tim tadi. Belum selesai penasaran, ya tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan rupanya itu adalah pacarnya yang bernama Pot. Pot datang untuk menagih jatah dan tanpa lama-lama mereka pun berwik-wik ria. Dan sialnya, lagi asik-asiknya mereka diganggu oleh Paman Tim. Ia mengatakan bahwa ada ular dan Mae pun terkejut dan langsung menemui Paman Tim. Dan si Pot malah kukulutus karena belum cerot. Di sisi lain, setelah mengobrol dengan Mae di telepon, Canakol merasa ada ketertarikan tersendiri di dalam dirinya dan Pak Bumi menyadari perubahan yang dialami oleh si Canakol dan berencana mendatangi Mae lagi. Dan di malam harinya mereka pun mendatangi Mae ke rumahnya. Pak Bumi pun beralasan akan pergi ke kantor karena ada urusan. Tinggallah Mae dan Canakol yang tengah mengobrol di sana. Setelah pergi ke kantor, Pak Bumi pun masuk ke ruangannya, tapi dia tidak berjalan sendiri dan malah mengajak sekretarisnya dan berwik-wik ria di sana.
Lalu di sisi lain, si Pot memerintahkan 3 anak buahnya pergi ke Baklama untuk menghabisi ular yang mengganggu ketika Wik-Wik bersama si Mae tadi. Dan sialnya bukan membunuh ular, tapi mereka justru dibunuh balik oleh si ular tersebut yang berjenis kobra. Sin pun berpindah ke kamar Mae waktu Kanako sudah bermesraan dan akan melakukan Wik-Wik ria bersama. Dan tiba-tiba ia malah ditelepon oleh istrinya yang mengabarkan bahwa anaknya sedang sakit demam dan gagallah adegan persilatan duniawiyah antara keduanya. Keesokan harinya, Mae mengatur jadwal kembali untuk melanjutkan misi yang tidak jadi tersebut. Ketika disinilah Kanakol bermimpi aneh saat tertidur di sore hari. Piringan musik yang ada di sana berbunyi sendiri. Dalam mimpi tersebut, tampak ia yang masih belia serta ibu dan adiknya di depan sebuah rumah yang mirip sekali dengan rumah Mae yang sedang ia datangi. Ibunya yang melihat ke jendela melihat suaminya yang sedang berwikria dengan seorang wanita di kamar. Setelah bangun, Kanakol pergi menemui Mae dan meminta untuk menginap semalam saja di rumah si Mae ini. Dengan berat hati, Mae pun mengizinkan. Dan di malam hari saat Kanakol tertidur lagi-lagi ia bermimpi ke masa kecilnya seperti sore hari tadi. Dan ketika ia bangun, ia melihat Mae sedang bersama seekor ular yang sangat besar. Karena dikira ular tersebut akan memakan si Mae, Kanakol berteriak dan membuat ular itu mengamuk. Namun Mae mencegah dan menyuruh ular itu untuk meninggalkannya. Mae marah ke Kanakol karena telah mengganggu obrolannya dengan ular tersebut. Ia pergi ke kamarnya, lalu Kanakol pun menyusul untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Namun Mae masih kesal dan tiba-tiba si Kanakol dengan ganasnya mencumbuk Mae dengan adegan-adegan mesum seperti itu yang dinanti pun terjadi. Keesokan harinya mereka pun berjalan-jalan di hutan dekat rumah tersebut untuk mencari sensasi baru. Mereka pun mencoba adegan mesum semalam di alam terbuka. Namun tiba-tiba ular tersebut pun muncul dan hendak memakan si Kanakol. Untung saja paman Tim datang tepat waktu, kalau tidak tamatlah riwayatnya. Kanakol semakin yakin bahwa Mae adalah cinta sejatinya dan tempat di Baklama itu adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan kedamaian dan hubungan mereka juga semakin intens. Namun di sisi lain, hubungan si Mae dan pacarnya merenggang dan si Pot menuduh bahwa ular itulah yang telah membuat hubungan Mae semakin renggang. Pada keesokan harinya, ia datang sendiri ke Baklama dan membawa senjata untuk menghabisi ular tersebut. Namun apa dikata, karena arahan sutradara, ia pun harus mati menyusul ketiga temannya karena dililit oleh ular tersebut. Sin pun berpindah. Kei mengetahui perselingkuhan yang telah dilakukan oleh sang suami, lalu ia bertemu dengan Mae di kantornya. Dan ia pun marah-marah di hadapan Mae. Mae juga diberitahu bahwa kalau si Pot pacarnya meninggal dililit oleh ular kobra. Mendengar hal tersebut, Mae pun sangat sedih. Mae melayat ke rumah duka dan ternyata almarhum Pot ini sudah menikah dan Mae adalah selingkuhannya si Pot. Selagi Mae melayat, si Kanakol lagi tertidur dan bermimpi itu lagi. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke Baklama dan menemui paman Tim. Ia menceritakan seluruh mimpi yang dialaminya. Lalu paman Tim menceritakan sebuah rahasia yang terjadi di rumah Mae di masa lalu yang seakan mencocokkan kisahnya dengan mimpi si Kanakol. Paman Tim menceritakan bahwa wanita yang ada dalam mimpi itu adalah adiknya yang bernama Tome dan bocil itu adalah keponakannya yang bernama Daeng. Mereka tenggelam di sungai karena diusir oleh ayahnya yang tersinggung karena merusak momen wik-wiknya bersama wanita lain. Paman Tim mengatakan bahwa anak kecil itu adalah dirinya sendiri dan ia diselamatkan oleh sepasang suami istri dan diadopsi oleh mereka. Tiba-tiba Mae datang dan marah-marah ke Kanakol karena datang ke tempatnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kanakol duduk dan menceritakan persoalannya yang terjadi. Namun Mae tidak percaya dan menuduh mengarang-arang cerita agar bisa menguasai tempat tersebut. Tiba-tiba kobra itu muncul lalu menyerang si Kanakol dan melilitnya. Lalu Mae sekali lagi memohon agar melepaskannya, lalu kobra itu pun pergi. Mengetahui bahwa Kanakol berada di Baklama, istrinya pun menyusulnya bersama si Pak Bumi. Namun ketika di dermaga, ia membatalkan rencana tersebut dan memilih untuk kembali ke rumahnya. Dan ia curhat, dari awal menikah ia belum pernah wik-wik ria bersama si Kanakol. Lalu Pak Bumi pun memutar mobilnya dengan semangat dan akhirnya adegan wik-wik pun terjadi dan Sin pun berpindah ke Mae yang akan pergi ke luar negeri. Pak Bumi malah berselingkuh dengan istri Kanakol. Di suatu hari Kanakol mengetahui perselingkuhan yang tersebut. Dan Pak Bumi yang melihat si Kanakol terlihat sangat ketakutan. Kanakol pun memutuskan untuk pergi ke Baklama dan menemui paman Tim lagi.
Kepada paman Tim, ia mengaku mendapat kedamaian di tempat itu. Ia pun meminta izin untuk tinggal di situ selamanya dan ia pun juga meninggal di sungai itu seperti ibunya dan film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.